syukur. Amin. Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mazmur 91 ini berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Di nama Tuhan gak kerasa memang ya, bulan Desember sudah kita masuk ke minggu kedua. Bagaimana Bapak dan Ibu menjalani dari bulan Januari sampai dengan saat ini. Mazmur 91 ayat yang ke-7, saya pikir saya masih ada di posisi tidak usah takut akan kegelapan malam. Ternyata saya sudah berpindah ke Desember. Walaupun 1000 rebah, tapi Tuhan selalu ada di sisi kita. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7 saya akan bacakan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di layar, nanti tolong multimedia. Ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dalam bahasa sehari-hari, kemarin saya bercerita dengan Pak Juari, sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, sekalipun 10.000 orang mati di sekitarmu, malah petaka ini tidak akan menyentuhmu. Ya, jadi kitab Mazmur yang ayat yang ke-7 ini pasal 91, saya lebih suka mengambil judulnya itu kedekatan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah badai. Ya, Bapak dan Ibu tahu ketika badai itu datang, ini adalah berbagai macam persoalan, penyakit, pergumulan yang kita hadapi. Apakah kita saat ini ada di dalam keadaan yang tidak nyaman seperti itu dan kita stuck diam atau kita akan terus berjalan? Saya pernah bercerita kalau nggak salah di sini ya, ilustrasi itu ketika saya bersama anak saya, suami saya pergi ke Bandung, di jalan tol itu hujan begitu besar ya, menutupi kabut itu. Kalau nggak salah mau bawa Pak Juari berobat akupuntur waktu itu. Kalau kita diam di tengah hujan yang deras itu, kabut yang tebal di tengah jalan itu, di tol itu, kita nggak bisa apa-apa. Yang ada kita ditubruk dari belakang. Ketika badai besar itu ada, apa yang kita lakukan? Kita bergerak maju sampai kita keluar dari badai itu. Inilah firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7. Sekalipun banyak orang rebah di sisimu, 10.000 mati di sekitarmu, tetapi itu tidak akan menyentuh kamu, sebab Allahmu menyertai kehidupanmu. Allah saudara dengan Allah saya adalah Allah yang sama. Mungkin seringkali ketika kita dalam pergumulan kita bertanya, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan kenapa saya harus mengalami itu? Sementara orang-orang yang sama bergereja dengan saya sepertinya hidupnya aman-aman saja. Oh tidak, ya. Semua kita pribadi lepas pribadi ada persoalan, ada rasa tidak nyaman di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi rasa tidak nyaman itu, pergumulan itu? Apakah ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, lalu saya pundung sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, Tuhan ini tidak adil sepertinya? Enggak, ya. Firman Tuhan mengatakan pada yang bagian pertama dari Mazmur 91 ayat 7 ini, saya mengambil berbicara tentang kedekatan saudara dengan Tuhan, kedekatan saya dengan Tuhan. Pada ayat yang 4a dikatakan di situ, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Betapa Tuhan itu baik. Kita ada di bawah kepak sayapnya Tuhan yang luar biasa besar. Kita ada di bawah keteknya Tuhan. Kalau sekarang itu kita bilang kan, anak kecil suka diketek kita ya. Saya punya cucu itu kalau diayun-ayun sama Yeni, karena tidurnya di keteknya Yeni seperti itu. Nah itu nyaman. Dia merasa dia itu ada di dalam lindungan. Sama dengan kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan pada Mazmur 23 ayat keempat beberapa bulan yang lalu dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau ngomong mah gampang ya. Apa sih nanti ngelotok tuh ayatnya? Tapi ketika kita ada di titik itu, ketika kita berada di situ, apa kita mengamini ayat ini? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau menjadi sayapku, sebab aku berlindung di bawah ketiakmu Tuhan. Sehingga itu ada hubungan yang dekat dengan Allah.
Ya, Mazmur 91 ayat 7 ini berkata, saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Allahmu. Tetapi kadang imanmu mengalahkan persoalanmu, imanmu mengalahkan pergumulanmu. Jadi kita bilang Tuhan terlalu besar sakit saya, Tuhan terlalu besar ini pergumulan saya, lupa dengan Tuhannya. Atau ada juga ketika hidupnya lempeng, aku mau bekerja, semuanya nyaman-nyaman aja. Begitu persoalan datang baru ngejerit-jerit panggil Tuhan. Ada seperti itu. Tapi pagi ini kita belajar bahwa kita masing-masing punya hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kalau saya bilang boleh nggak ibadah sore hari di sini, saya paling nggak setuju. Ya, kita pagi hari tetap harus beribadah. Kenapa? Karena kalau saya tidak beribadah pagi hari, saya punya hutang dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, nggak berdoa sehari sepertinya dikejar-kejar. Ya Pak ya, saya punya utang, Tuhan apa ya yang gak beres sama saya, bahkan apa yang terjadi dengan saya. Kalau kita balik lagi, oh iya saya lupa ini. Itu karena kita mempunyai hubungan antara Bapa dengan anak. Ya, ketika kita gelisah, Tuhan tahu. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan tahu. Tuhan bukan tinggal diam, Dia ada. Makanya dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan aku. Itu yang pertama, dikatakan berbicara tentang kedekatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, dari Mazmur 91 ayat 7 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pada ayat yang ketiga dikatakan di situ, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang membusuk. Ayat yang ke-9 kita lanjut. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dikatakan di situ Allah melepaskan kita, Allah menjadi tempat perlindungan kita, melepaskan kita dari jerat burung-burung. Bapak dan Ibu tahu seorang pencari burung itu dia selalu masang jerat yang tidak dapat dilihat oleh si burung tentunya ya. Ibaratnya kalau kita sedang pergi berperang, musuh itu akan mengadakan satu siasat di mana tempat-tempat yang harus ketika kita injak nanti baru bom yang meledak. Ya, Allah akan melepaskan kita dari hal-hal seperti itu. Allah tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Kita jatuh tapi nggak ngebubrak kalau saya bilangnya. Kita kepleset, tetapi saya nggak sampai jatuh nyungsep di situ. Itulah tangan pengasihan Tuhan yang luar biasa. Ya, dikatakan Mazmur 37 di situ bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Ketika kita hampir ngegubrak aja, Tuhan tarik, enggak, kamu nggak ngegubrak, tenang aja. Jatuh mah biasa, sebab aku besertamu. Tuhan menjadi tempat perlindungan dan pertolongan kita. Mungkin selama ini ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita lupa mencari Tuhan. Padahal hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba mengandalkan manusia, yang ada kita akan kecewa. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita Mazmur 91 mengatakan bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tahu tahun ini adalah tahun berat buat saudara juga buat kita semua. Pada awal tahun bulan Januari kita berdoa, Tuhan aku percaya tahun 2024 akan lebih baik dari 2023. Iya kan berdoanya gitu? Gak ada yang bilang Tuhan jelek aja dah tahun 2024, bohong. Semua pengen semua tahun berjalan dengan, tapi kenyataannya yang Bapak Ibu alami saat ini, berapa banyak di sini yang keluar masuk rumah sakit? Berapa banyak yang mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak? Berapa banyak mengalami kedukaan? Sepertinya kita bilang, Tuhan, ini kok tidak lebih baik dari tahun kemarin ya? Tetapi Mazmur 91 mengatakan, inilah tahun pembebasan. Ya, saudara ada bersama dengan Tuhan. Sekalipun saudara dalam pergumulan yang berat, saudara bolak-balik harus ke rumah sakit, harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, pencobaan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Pak Paulus kemarin baru bersaksi hari Jumat, walaupun saya menutup, saya hanya mendengar saja telinganya. Yang mungkin dalam pekerjaan kita seperti itu, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhanlah perlindungan kita. Dan yang ketiga, berbicara tentang kekuatan iman. Sampai hari ini, apakah ada iman saudara yang teguh dalam pengiringan akan Tuhan? Ketika saudara dipertemukan dengan hal-hal yang tidak enak, apakah saudara lari daripada Tuhan atau tetap
memelihara kekuatan iman saudara dalam pengiringan akan Tuhan, menanggapi janji Tuhan yang luar biasa dengan iman. Ya. Ketika saya mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami hal-hal yang mungkin menganggap itu satu kekurangan buat saya hanya bilang, Tuhan janjimu ya dan amin. Kalau engkau bisa berfirman pada waktu zaman yang dulu-dulu itu, saya pegang janjimu itu, saya klaim Tuhan, kalau Tuhan adalah penolong saya. Filipi 4 ayat yang 13, Bapak dan Ibu sudah ngelotok sepertinya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika saya mengalami beban yang sangat berat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau berjanji segala perkara dapat kutanggung karena Engkau yang memberikan kekuatan. Ya, dari saya naik dari kepala sekolah, hantaman pertama adalah anak murid saya satu meninggal. Itu pukulan paling besar buat saya, karena sejarah dalam perjalanan saya mengajar dari tahun 88 sampai hari ini, saya tidak pernah Tuhan izinkan pencobaan yang begitu sangat berat. Tetapi saat ini Tuhan kasih itu yang sangat berat buat saya. Sampai hari ini pun saya lihat kolam renang takut. Saya jarang mau turun, dan ketika ada anak berenang itu saya menghindari kegiatan berenang kalau bisa. Saya takut, itu traumanya tidak pernah hilang. Tapi hanya saya percaya sama Tuhan. Ketika saya harus menghadapi orang tua murid, dalam waktu 2 bulan saya tidak pernah keluar kantor, saya diam di dalam kantor saya sendiri. Sampai satu saat ketika keluar, satu anak Tuhan dari gereja Bethlehem, tumben ibu keluar dari kantor. Bukan kata-kata yang membuat saya menjadi kuat. Ya, seperti saat saya diremehkan, tumben ibu keluar kantor. Dia tahu saya tidak pernah keluar kantor karena rasa ketakutan yang melekat. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Engkaulah yang akan menjadi penolongku, Engkaulah perlindunganku. Walau sekelilingmu orang tua murid banyak ngomongin kamu, percayalah, kamu tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Percayalah, 1000 rebah tapi tidak akan menyentuh kamu. Sekelilingmu mati, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Ya, saya senang dengan bahasa sehari-hari ini. Malapetaka ini tidak akan menyentuhmu. Bagaimana Allah membentengi hidup saudara dan saya sampai hari ini. Ya, Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan izinkan saudara sakit, Tuhan punya maksud. Dia mungkin bilang, Kos bilang, waktu 2 minggu Kos bilang sakit ya, dirawat ya. Mungkin Tuhan bilang kalau saya jadi Tuhan, Kos bilang, kan kamu nyari duit dor-doran ya Sila, keliling sana, keliling sini, ke Pemalang, kemana, capek kan ya, istirahat deh. Walaupun caranya salah, kata sakit kok aneh-aneh, katanya ada pencairan lah segala macam. Ini jalan Tuhan beda dengan maunya kita. Maunya kita mah kalau pengen dikasih jalan-jalan, kan cuti aja, saya pergi kemana gitu. Tapi kan ketika di tengah-tengah cuti, percaya nggak Sulam ditelepon dari kantornya? Pak Sulam, ini gimana ya? Cuti apa cuti ini teh? Tetap aja dibebani. Yang marah mamanya, istrinya di rumah. Katanya kamu cuti, tapi tetap aja tuh kantor nanyain itu. Tetapi ketika terbaring diam di rumah sakit, nggak ada satupun yang nelfon nanyain pekerjaan. Cepat sehat ya Pak Sulam. Semua bilangnya gitu. Ya, walaupun itu nggak enak buat kita. Tetapi saat itu kita boleh merasakan Tuhan begitu baik. Tuhan memberitahu ini loh, gejala-gejala kamu ini tidak sampai tergeletak. Ya, enggak sampai ngegubrak tangan Tuhan. 2 hari Kau Sila bilang, gak usah repot-repot Cina, saya mau pulang. Katanya baru semalam masuknya. Gimana sih istirahatnya cuma mau sehari? Ya, dibayarin kantor mah udah nginep aja situ seminggu anggap hotel. Nggak enak ya, gitu. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi kita mari belajar. Ya, kita belajar menaruh iman kita. 91 ayat yang kedua dikatakan, Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allah saudara dengan Allah saya sama. Ya, kalau saya diberkati, saudara juga diberkati. Saya bilang gini, kalau orang lain diberkati, pendeta besar diberkati, kita juga diberkati. Tetapi berkat Tuhan itu beda-beda. Ukuran yang diberikan ke sana mungkin 1 juta persoalan, yang berkatnya di 1 juta. Kalau saya kan persoalannya cuma 5 Tuhan. Jadi 5 itu Tuhan tolong, 5-5-nya dapat kita lalui. Apakah kita bisa bertahan di sini? 1000 rebah kita tetap berdiri tegak bersama Tuhan kita. Siapa pagi ini yang tidak ada pergumulan? Siapa pagi ini tidak ada persoalan? Bohong saya bilang. Bapak dan Ibu bisa kesini dengan tersenyum. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu dengan senyum. Padahal hatinya dan otaknya itu nggak sinkron, lagi mikirin, aduh bentar di mana ya, besok di mana ya, hari ini di mana ya. Iya Pak, ya, gak usah bohong. Tuhan yang tahu. Semua Tuhan yang tahu.
Tuhan tahu sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Pagi ini kita belajar sama Tuhan. Yang pertama, kita adalah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi jangan takut, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, katakan, Tuhan, Engkau ada di sisiku. Bukan cuma nemenin jalan ya Tuhannya ya, tapi Tuhannya turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sampai saat ini saya merasakan berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lalu kita juga Tuhan menjadi tempat perlindungan. Jadi jangan kita nanti kalau susah mencari sana, mencari sini, mencari alternatif sana dan sini, tapi datanglah kepada Tuhan, karena Dialah perlindungan kita. Dia akan melepaskan kita dari segala jerat maut. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut dan jangan bimbang, jangan menjadi tawar hatimu, sebab sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir tadi saya katakan, peliharalah iman percaya saudara, semakin hari semakin dalam lagi. Pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Satu hal yang kita pegang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Bahkan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung segala beban-beban kita. Nama Tuhan, biar pagi ini siapapun kita di antara kita, datang dengan penyakit kita, datang dengan persoalan kita, dengan rumah tangga kita, saya nggak tahu Bapak dan Ibu menghadapi apa pagi ini, tapi satu hal, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang menjadi penolong. Pagi ini izinkan Tuhan menjamah saudara dan saya. Tuhan mengubah hati saudara dan saya. Tuhan mengubah pola pikir saudara dan saya. Mungkin selama ini kita berpikir saya kuat karena saya punya pekerjaan yang hebat, saya mampu karena saya banyak penopangnya. Tapi satu hal kita ubah pikiran kita, hanya Tuhan menjadi perlindungan kita. Hanya dengan iman sampai hari ini kita hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Nama Tuhan, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya walaupun singkat, tapi saya tahu oma-oma, opa-opa dapat menangkap firman Tuhan ini secara utuh. Ya, nama Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian. Yesus pegang erat tanganku. Kita nyanyikan refnya ini berkali-kali. Bapak dan Ibu silakan renungkan bagaimana kasih Tuhan yang sudah nyatakan dalam 2024 ini. Refnya saja. Erat tanganku
Tuhan, kebenaran